Menurut hemat saya, Prabowo tidak akan mungkin bersedia menjadi presiden boneka. Tentu ada yang bertanya, bagaimana mungkin? Sementara ketika menjadi presiden, ia banyak dibantu oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo. Tentu ada semacam utang budi di situ, dan atas nama balas budi, boleh jadi Prabowo akan mengikuti apapun yang Jokowi mau. Menurut saya, jawabannya adalah tidak. Mengapa begitu? Izinkan saya untuk menceritakan soal ini, untuk mengurai soal ini dengan melihat beberapa faktor, beberapa pertimbangan. Yang pertama, yang sangat penting adalah bahwa harus diingat, Prabowo ini bukan orang baru dalam pertarungan untuk menuju kursi presiden. Prabowo adalah orang yang barangkali satu-satunya di Indonesia yang ikut terlibat dalam kontestasi sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung. Presiden terpilih Prabowo saat ini adalah orang yang pada tahun 2003 mengikuti konvensi Partai Golkar ketika partai itu memilih bakal calon presidennya, tetapi ia gagal. Lalu 2009, ia menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri. Artinya, ia ada di kertas suara. Dan sejarah kemudian mencatat, Anda semua sudah tahu. Mulai tahun 2014 sampai dengan 2024, Prabowo ikut serta menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 3 kali berturut-turut. Ini perjalanan yang tidak pendek, kalau dihitung lebih dari 20 tahun, hingga akhirnya Prabowo bisa meraih jabatan presiden itu. Kalau kita gunakan teori ambisi dan obsesi, Prabowo adalah orang yang berambisi, dan dalam politik tidak perlu ditutup-tutupi. Juga kita bisa melihatnya kok dengan terang benderang. Ia terobsesi oleh jabatan kepemimpinan nasional menjadi presiden. Ketika ia duduk nanti 20 Oktober 2024, sungguh tidak masuk akal tiba-tiba saja ia bersedia menjadi boneka dan tidak menjadi presiden. Orang yang 20 tahun lebih berjuang untuk merebut jabatan presiden, tidak bisa kita mengerti kalau tiba-tiba saja tunduk pada orang lain di luar itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan yang diatur konstitusi untuk bekerja sebagai presiden. Karena sebab itu, ini pertimbangan pertama saya. Sulit membayangkan Prabowo menjadi presiden boneka. Dia ingin menjadi presiden sesungguhnya, dan perjalanan lebih dari 20 tahun itu sudah dengan tegas menunjukkan bahwa Prabowo memang ingin mengendalikan kekuasaan, dan tidak masuk akal tiba-tiba ia bersedia dikendalikan. Itu yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah bahwa di dalam demokrasi, termasuk di Indonesia, yang di dalamnya ada aturan tentang pembatasan termin atau periode kepemimpinan presiden, maka berlaku semacam hukum besi. Periode pertama adalah periode mematut diri untuk bekerja sebaik mungkin, menampilkan identitas, citra, dan integritas yang terjaga, yang kemudian sangat berguna untuk membuatnya punya peluang terpilih kembali dalam pemilihan presiden berikutnya. Periode pertama adalah periode menjadi presiden yang baik-baik, periode menjadi presiden yang efektif, periode menjadi presiden untuk rakyat, yang kemudian nanti bisa diolah presiden yang diinginkan kembali oleh para pemilih. Sulit membayangkan Prabowo bisa memadukan dirinya sebagai boneka dengan